Perombakan Kabinet Merah Putih Jilid 2 menjadi sorotan besar publik, netizen, dan juga lingkar perpolitikan nasional. Sejumlah pos penting mengalami pergeseran dengan misalnya pergantian Menko Polhukam dari pejabat lama ke sosok baru, Djamari Tjaniago. Hal ini menandakan arah konsolidasi baru Pak Presiden Prabowo. Langkah ini juga memunculkan tafsir politik. Apakah ini sinyal penyusutan pengaruh geng Solo yang sebelumnya dianggap punya peran strategis di dalam pemerintahannya? Penunjukan Djamari Tjaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dipandang bukan sekedar rotasi. Djamari memiliki reputasi kuat di bidang intelijen dan operasi strategis. Di tengah situasi geopolitik yang dinamis, dari ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya, hingga teror cyber, Pak Prabowo dinilai membutuhkan figur yang punya kecakapan analitik dan jejaring intelijen yang mumpuni. Kemudian pencopotan kepala PCO, Hasan Hasbi, figur yang kerap dikaitkan dengan lingkaran geng Solo, menambah kuat kesan adanya penataan ulang. Hasan sebelumnya dikenal sebagai sosok yang rajin membangun komunikasi antar jejaring Solo dan istana. Langkah ini merupakan pesan simbolis. Prabowo tampaknya menginginkan pemerintahan yang lebih bebas dari friksi lama, mengurangi pengaruh kelompok tertentu, dan memberi ruang bagi keseimbangan baru, terutama dalam relasi dengan partai-partai pendukung dan kekuatan militer. Netizen dapat melihat reshuffle jilid 2 ini bukan semata-mata soal kinerja kementerian. Dalam landscape politik pasca transisi Jokowi-Prabowo, isu kesinambungan dan jarak politik menjadi dua sisi mata uang yang sulit dihindari. Geng Solo yang selama ini dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan lama mungkin mulai kehilangan posisi kunci, tapi tidak serta-merta hilang pengaruhnya. Dari perspektif pemerintahan, penguatan pos politik keamanan melalui Djamari Tjaniago diperkirakan akan memperlancar koordinasi antar lembaga. Tantangan utama adalah menjaga stabilitas politik sambil menyiapkan peta jalan ekonomi dan pertahanan yang sudah dicanangkan. Bila konsolidasi intelijen dan politik berjalan mulus, Prabowo akan lebih leluasa mengeksekusi agenda strategis termasuk berinvestasi di pertahanan dan kedaulatan pangan tanpa terganggu rivalitas internal. Jadi kita sepakat, keputusan Pak Prabowo sekarang ini menentukan keputusan penting karena masih akan ada kelanjutannya. Mengapa akan ada reshuffle yang selanjutnya? Karena ada beban lama yang kalau tidak disingkirkan segera akan menjadi ancaman bom waktu. Misalnya apa itu? Beberapa orang yang juga menjadi bagian dari geng Solo yang banyak keputusannya blunder dan tindakannya menjadi beban bagi Prabowo. Ini harus dihilangkan. Kita menganalisa dari komen-komen netizen di media sosial dan terus bertanya-tanya para netizen, kenapa dari sekian menteri yang diganti, beberapa nama masih tetap dipertahankan. Mereka yang sering dan banyak dipertanyakan adalah Bahlil, Erik, Tito, dan Pak Kapolri, Sigit Listio. Di mana publik tahu benar, mereka adalah bagian penting dari warisan Jokowi. Netizen dan pengamat selalu berkomentar akan ada bom waktu yang disimpan di dalam kabinet jika masih ada mereka. Erick Thohir misalnya, rekam jejaknya di BUMN menyisakan banyak catatan buruk. Mulai dari tumpukan utang perusahaan negara, bancaan proyek IKN, stimulus COVID, sampai dugaan penyelamatan bisnis kroni lewat kebijakan BUMN. Erick dicap juga sebagai pintu masuk oligarki untuk mengendalikan arah pemerintahan. Tito Karnavian juga tidak kalah kontroversial. Misalnya sewaktu kebijakannya memberikan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara ke anak mantu Jokowi, di mana kita tahu Gubernur Aceh adalah sahabat teman dekat Prabowo yang sangat marah dengan keputusan Tito dan keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk mengambil 4 pulau tersebut. Ini adalah bom waktu yang membuat rakyat Aceh marah terhadap kebijakan Mendagri Pak Tito yang besar efeknya buat Aceh. Listio Sigit melengkapi gambaran ini. Ex-Kapolres Surakarta itu saat Jokowi jadi wali kota dikenal sebagai Kapolri paling loyal pada Jokowi. Dia bahkan disebut-sebut rela menabrak aturan demi kepentingan sang mantan presiden. Kasus Verdi Sambo, perang bintang di tubuh Polri, hingga dugaan permainan bisnis tambang dan narkoba di lingkaran aparat. Semuanya terjadi dalam masa kepemimpinannya. Selama Sigit masih bercokol, bayangan Jokowi di tubuh Polri akan terus ada. Bagaimana mungkin Prabowo bisa benar-benar mandiri jika kepolisian masih dikomandoi orang kepercayaan Jokowi? Itulah pertanyaan terbanyak di kolom komentar netizen di semua platform sosial media yang bisa kita rangkum. Kalau Bahlil, banyak lagi kontroversinya. Tambang di Raja Ampat, tabung gas hilang di pasaran, izin tambang yang mahal dimainkan, serta banyak lagi. Kita perlu memahami Prabowo butuh waktu. Presiden berhak atas strategi politiknya. Mungkin dia merasa belum saatnya mencopot orang-orang tersebut atau masih menimbang keseimbangan kekuasaan. Tapi publik juga berhak mengingatkan, bom waktu tidak bisa selamanya dibiarkan. Cepat atau lambat ia akan meledak. Karena itu Pak Prabowo harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kesetiaan pada rakyat digadaikan demi kompromi dengan oligarki dan sisa-sisa rezim lama. Reformasi sejati hanya bisa berjalan jika keberanian menyingkirkan beban lama benar-benar diwujudkan dan rakyat yakin
Prabowo bisa. Peace.